Saya lagi ada di Oppo Indonesia Manufacturing untuk mencari the best foldable smartphone in the market sekaligus untuk melihat proses produksinya. Halo. Halo Mbak. Halo Mas, saya Nana. Hai Kal. Selamat datang di pabrik Oppo Indonesia Mbak. Makasih, Iya. makasih. Gede banget ya. Iya, kita sekitar 10 hektar sih. Kalau untuk tanahnya ya 10 hektar. Jadi mulai kapan sih? Dari 1 Agustus 2022 kita udah mulai beroperasi untuk pabrik baru. Oh, jadi relatif ya setahunan ya? Iya, sekitar setahun kurang lebih. 10 hektar. Dan berapa banyak nih tenaga kerja yang di sini? Kalau tenaga kerja kita ada di sekitar 1.200 orang. Oke. Iya. Dan juga kita ada berapa, jadi kan kita ada project model baru. Dan itu memakan sekitar 10% dari total pekerja kita. I see. Gitu. Jadi semua Oppo yang ada di Indonesia tuh di assembly-nya di sini? Betul, semuanya di sini. Wow. Gitu. Dan dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di sini? Betul. Oke. Wow, keren-keren. Aku boleh lihat-lihat nggak sih? Boleh, sangat Boleh ya? boleh. Ayo. Jadi ini setiap bulan bisa produksi sampai berapa banyak smartphone ya? Kalau smartphone kita ada produksi sekitar 1 jutaan. 1 juta? Iya, itu semua series tapi ya. Pasti berbeda. Kalau kita compare, si Fan Entry ini bisa 2 kali lipatnya Reno atau A series. Berarti kualitas pekerjaannya juga yang dipilih ya? Betul, udah terlatih khusus Mbak. Untuk versi-versi Fan series pasti terlatih khusus. Lihat sini Mbak. Oke, ini apa nih kita? Ini biar nggak kotor aja. Oh, shoe cleaning. Nah, terus nanti sebelum masuk, kita harus pakai baju anti statis dulu. Udah siap banget nih gue. Mas Eko, saya ingin tahu deh, gimana caranya memastikan bahwa barang yang dirakit di pabrik di Indonesia ini sesuai dengan standar global? Kalau untuk memastikannya, pasti kita ada punya standar tersendiri yang sudah diuji oleh lab dari China dan nanti diimplementasikan ke pabrik kita sendiri. Tentu kita juga mengundang beberapa orang, bahkan orang-orang kita untuk di training khusus, jadi untuk memastikan bahwa ketika nanti ada implementasi produk itu nggak ada miss ataupun miss standar lah. Jadi ini lainnya untuk Fan N3, nanti kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, ini biasanya kita mulai dari sini. Oke. Ya. Nah, ini namanya proses preinstalasi kamera. Jadi kamera kita ada tambahan-tambahan beberapa material yang harus dipasang di kamera, kemudian nanti bakal ditambah juga digabung ke dalam satu frame. Nah, ini proses penggabungannya. Susah nggak, Mbak? Susah ya? Fine Series ini memang yang flagship yang paling tinggi di kelasnya, jadi memang detail-detail pekerjaannya jauh lebih rumit ya? Betul, jauh lebih rumit. Nah, kemudian proses mulai di sini. Benar-benar proses dari awal handphone sampai jadinya nanti jadi handphone seutuhnya, itu nanti dari sini. Iya. Sampai perlu pakai kaca pembesar ya? Iya, untuk mengecek detail-detail. Karena mungkin kalau customer nggak bisa ngelihat, di sini pun nggak lolos. Kalau ternyata dia ngelihat NG, walaupun kalau kita kasih customer nih, mungkin orang awam dia nggak bakal bisa ngelihat NG-nya. Tapi kalau di sini, itu semua sekecil apapun pasti dikeluarin. Gitu. Kenapa harus masing-masing spesifik orangnya beda-beda? Karena pekerjaannya tentu lebih sensitif. Kalau kita kasih satu orang buat mengerjakan 2 SOP, itu berbahaya. Berbahaya dalam artian mungkin nggak kekontrol. Jadi kita kasih emang satu pekerjaan satu orang aja. Satu pekerjaan satu orang. Ya, betul. Jadi ada berapa, ini istilahnya apa sih Mas? Ada berapa? Station. Station, ha? Total tuh kita ada 100 station. 100 station? 100 station dan itu kita menggunakan 130 orang untuk Fan Entry ini. Gitu. Ini juga sama untuk pemasangan kamera? Ini untuk, lensa. Lensa baterai cover. Lensa yang besar di Fan Entry, itu kan nanti dipasang di sini buat dipasang di, ini mesin pemasangan baterai covernya. Ini semua mesin juga yang dibikin khusus untuk memproduksi series ini? Betul, betul. Jadi kita ada vendor khusus yang memang memproduksi sesuai spek yang diinginkan oleh perusahaan kita. Jadi memang berbagai alat dan mesin ini memang hanya bisa menghasilkan series Iya, Fan Entry. Fan Entry. Dalam sehari itu bisa selesai semuanya terrakit itu berapa banyak Mas Ekal? Sekitar 800-900. 800-900? Iya. Itu dari mulai awal pre-assembly sampai kemudian sampai jadi handphone. Sampai jadi handphone. Betul. Jadi handphone tuh artinya sampai selesai dites atau tesnya lain lagi? Sampai selesai dites. Ini untuk secondary screen. Jadi kita masang secondary screen. Dan memang karena pengerjaannya rumit, ini seperti ini bisa kata Mbak. Nah itu rumit, butuh kepresisian yang tinggi lah. Ini secondary screen tuh memang feature baru yang hanya ada di
Find and 3. Iya, di tipe Oppo ini yang terbaru. Jadi screen yang sama besarnya seperti handphone biasa, cuma kita di dalamnya juga ada foldable juga gitu. Jadi ini setelah dirakit, kemudian ini kita masuk ke Testing. testing. Iya, jadi pengujian fungsi di sini semua. Semua fungsi akan diuji Semua satu-satu. fungsi diuji satu-satu. Ini apa misalnya ini, Mas? Ini USB 3.0. Oke. Ya buat memastikan bahwa koneksi USB-nya itu normal. Kalau ini ada proses infrared, Oh, pengujian infrared. Jadi semua fungsi yang ada di handphone pasti kita uji sih. oke. Ya, Kok pakai selfie? Buat apa? itu buat tes kameranya. Oh, jadi mbaknya Jadi selfie berapa kali sehari, Mbak? Apa? 2 kali. 2 kali. Mbaknya mau ngetes bareng aku nggak? Selfie kita, Mbak. Cuma dicek dong. Oh, gitu doang. Saya nggak kebiasaan kalau selfie lama. Jadi setelah ngelakuin semua testing, nanti akan dicek lagi secara eksternalnya. Karena proses testing bisa aja membuat tergores atau berubah bentuk segala macam. Ini mengecek ulang keseluruhan setelah dites. Iya, soal Jadi testing tahapannya banyak banget ya. banyak. Saya nggak nyangka sih sedetail dan seteliti ini. Iya. Pengerjaannya luar biasa. Emang kita mencoba untuk memberikan yang terbaik lah buat experience buat customer kita. Jadi kita nggak pengen ngerjainnya semuanya sembarangan gitu. Iya. Dan untuk dapat yang terbaik, memang akhirnya proses yang dilalui harus serigid dan serumit Rumit. ini. Betul, Satu persatu. betul. Sangat. Luar biasa sih. Sekarang kita masuk ke test center, QC Lab. Ini test center. Iya, QC Lab. Jadi kita mengambil sekitar 1% handphone buat dites di sini. Oke. 1% handphone yang Dia diproduksi. total jumlah produksi. Ya, ini micro drop test namanya. Micro drop test. Ya, Jadi pengetesan handphone kalau jatuh dari jarak 10 cm. 10 cm. Dan ini total jatuhnya bisa sampai 14.000 kali. Jadi handphone ini harus tahan 14.000 kali jatuh dalam ketinggian 10 cm. Betul. Dan itu semua sisi. Jadi yang nggak lolos tes itu yang gimana? Yang kalau tes itu ketika jatuhan itu retak, handphone retak atau ada fungsi-fungsi bermasalah seperti antena bermasalah atau kamera yang jadi nggak connect, itu juga kita uji juga kan semuanya. Dan itu artinya karena seharusnya yang Oppo inginkan adalah ketika jatuh dari ketinggian 10 cm ataupun dari 1 meter itu tidak ada efek. Udah ada efek, betul. Ini yang ketinggian 1 meter. 1 meter. Kalau itu langsung setelah dites. Iya, satu kali. Karena ini kan cuma 16 kali jatuhan. Dalam 8 dalam kondisi fold dan 8 dalam kondisi unfold. Oke. Saya boleh nyoba nggak sih? Boleh. Boleh beneran? Iya, boleh beneran. Tapi ntar paling pakai gearplug sama sarung tangan. Siap. Mas, mau nyoba dong? Kapan lagi kan dibolehin banting HP? Duh, Ini, Silakan, Mbak. makasih. sarung tangan. Gearplugnya. Gimana caranya diajarin ya? Nah, jadi Oke. ini ada tekanan angin, jadi Oke. biar unit ini nempel di sini. Oke. Kita mendetek biar anginnya tetap ini ada. Dan Mbak Nan mau yang posisi mana nih? Yang ini apa yang begini? Kayaknya biasa kalau jatuh tuh lagi megang gini ya. Jatuh gitu kan. Biasanya ini Biasanya sih. ini ala-ala kan. Iya. Iya. Oke. Terus jadi aku nempelnya gimana? Tempelin aja, Gini. agak ke atas dikit. Up. Sini. Ayo. Nah, ya gini. Ya. Oke. Nah, ini posisi 90 derajat. Oke. Nah, ini pencet ini, Mbak. Bentar, biar naik. Tinggian. Astagfirullah. Nggak apa-apa tuh ya? Iya. Aku ambil ya. Nah, setelah kita lakuin jatuhin ini, kita cek fungsi. Oke, masih oke kamera. Nah, oke. Ah. Videonya kali. Video sekali ya. Nah, Oh iya. Masih cakep. dah. Masih oke.
Udah tadi jatuhnya gue udah kaget banget loh. Dan itu memang apakah itu standar rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan series handphone yang lain? Kalau untuk spesifik ini kita lebih tinggi karena itu kan kita mau handphone premium ini itu punya ketahanan yang lebih kuat. Makanya secara standar kita naikin gitu. Jadi Memang dan itu nggak toleransi. Gitu. Nggak ada toleransi. Jadi maksudnya tidak ada toleransi itu kalau ADNG kita harus dapat menjawab sampai dapat dulu baru bisa pengiriman gitu. Nah, kalau folding test ini kita masih pakai cara manual. Jadi kan emang keunggulan dari foldable ini di foldingnya ya. Jadi folding kita tuh emang dia hampir nggak kelihatan si garis tengahnya, bordernya nggak kelihatan. seamless gitu ya? Iya, benar-benar kayak mulus aja semuanya. Nah, kita nguji di sini 60.000 kali lipatan. Berapa kali? 60.000. 60.000. Iya. Jadi mbaknya 60.000 kali buka gitu mbak? Berapa lama tuh mbak? 1 mingguan. 1 minggu untuk satu HP yang dites? Iya. Ini udah nyampe berapa mbak? Baru 8.900. 8.900 ini dari pagi? Dari kapan? Dari kemarin udah 3 hari. Dari kemarin. Kenapa? Karena kita mau make sure ketika kita melipat berkali-kali kan pasti customer kita ada kemungkinan mungkin dia pakai HP ini setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kan. Kita mau make sure sampai dia nanti sudah mau ganti handphone secara lipatan tuh nggak ada masalah handphone kita. Semangat ya mbak. Berapa puluh ribu kali lagi mbak? Masih banyak. Berapa sih 11.000 lagi? 11 semangat. Lipat. Oke, kalau ini kita masuk ke pengujian debu mbak. Uji debu. Iya. Jadi nanti ada semprot dari segala arah debunya. Nah ini debunya. Tujuannya untuk ngecek apa nih? Kalau ketika nanti misalnya ada kamera kotor, kan debu kan nanti sensitif ke lensa kamera. Jadi Oke. mau dicek. Nah ini, nah disemprot debu. Nanti kalau nggak kelihatan bisa pakai ini mbak. Buat kan biasanya nanti ketutup semua tuh. Oh. Berapa lama nih di dalam sini? Kalau ini kurang lebih sekitar 180 menit. 180 menit. Iya. Jadi nanti setelah ini dikeluarkan dan kemudian dilihat, Dicek secara kamera. Spesifiknya Biasanya kamera. Iya, spesifik kamera. Oh jadi walaupun kena debu seharusnya nggak ada. Nggak ada yang masuk ke dalam. Oh iya. Iya itu. Wow. Ya, terus kemudian tadi setelah beberapa tes, ini salah satu tes juga yang paling penting, yaitu kita mengetes fokus dari kamera itu sendiri. Fokus kamera. Ya, jadi kita ada namanya tes TV line. Jadi ntar kita mau lihat standarnya sesuai apa enggak sama yang hasil jepretannya. Nah, coba lihat hasil fotonya. Nah, nanti TV line ini dia bisa kelihatan si fokus tuh sampai titik yang mana, bisa kelihatan garis-garis. Ya. Karena kalau udah bermasalah biasanya mungkin sampai sini udah garisnya nempel semua. Jadi ini fokusnya bisa sangat presisi ya? Iya, presisi betul. Semua kan kalau Fine Entry kan ada 3 kamera di kamera. belakang, 2 kamera di depan. 3 kamera belakang, 2 kamera depan. Itu semuanya dites satu-satu? Yang untuk kamera belakang, kamera depan juga nanti ada standar juga. Oke. Semua sama sih. Menarik sekali ya Mas Haikal. Iya. Melihat secara langsung bagaimana setiap fungsi, setiap komponen dari smartphone diuji pada situasi yang ekstrim gitu ya. Betul, Mbak. Setiap situasi yang memungkinkan terjadi semuanya diuji. Betul. Dan kalau tidak lulus uji tidak akan sampai ke tangan kita Nggak akan konsumen. bisa dikirim. Nggak akan bisa dikirim. Betul. Betul-betul kualitas yang dinomorsatukan ya. Iya. Keren. Cara kami meyakinkan konsumen jika HP Fold Entry kita memiliki kualitas terbaik, yaitu dengan cara melatih khusus manpower yang kita punya, lalu kita juga melakukan sorting ulang material yang akan digunakan, dan juga kita mengimplementasikan teknologi tinggi dalam proses pembuatan handphone ini. Jadi tentu saja apa yang nanti diterima oleh konsumen merupakan versi terbaik dari apa yang mereka miliki. Teman-teman, kita sudah melihat bagaimana Oppo memproduksi Oppo Fine Entry di Oppo Indonesia Manufacturing. Dan memang ternyata Oppo sangat teliti menyiapkan Fine Entry ini. Mulai dari pemilihan tenaga kerja lokal, proses perakitan, dan juga proses pengujian ketahanan produk. Dan ini semakin memantapkan posisi Oppo sebagai produsen smartphone premium di Indonesia.